Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin amma ba'du. Sebelum kita mulai belajar ya, kita melanjutkan materi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir pada hari ini. Nah, jadi pertemuan kita pada hari ini melanjutkan pembelajaran. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ibu masih ingat? Lupa ya? Lupa. Aduh, ya terlalu repot ya ibu-ibu ini yang ngurus anak, ngurus apa lagi? Ngurus suami, waduh, ya. Jadi perlu saya ulas kembali pada pertemuan yang lalu ya. Kita sudah membahas mengenai modul 3 ya, modul 3 yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, sesi 1 sesi 2 sudah kemarin kita pelajari ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil ya. Jadi saya tanya dulu, ada yang hamil ini ibu-ibu? Ada ya? Ada ya? Ada. Ya udah, kalau memang ada ya anggap ibu-ibu hamil semua ya hari ini ya. Kita anggap saja ibu-ibu hamil semua hari ini. Nah, jadi kalau kita hamil itu ya tentu butuh perhatian, baik itu dari keluarga. Dari keluarga itu bisa suami ya, bisa suami, kemudian juga dari keluarga terdekat dan juga dari masyarakat ya, sehingga kita yang sedang hamil tidak mengalami stres ya, tidak mengalami stres pada masa kehamilan ya. Oleh karena itu ibu hamil ya, ibu-ibu yang hamil ini perlu mendapat dukungan, yaitu mendukung kesehatan mental untuk ibu hamil ya. Jadi kalau yang namanya ibu hamil ini kan semuanya berubah, baik itu fisiknya maupun dari segi mentalnya pasti berpengaruh ya. Pasti yang ibu-ibu hamil merasakan perbedaannya ya. Pasti sudah merasakan kan perbedaannya ketika belum hamil dan sedang hamil. Bagaimana perasaannya ibu-ibu? Pasti beda kan? Ya, beda. Oke, kalau begitu sekarang saya akan membagikan kertas dulu ya. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana perasaan ibu hamil menjalani proses kehamilannya ya. Ini ya, ini ya dibagi ya, ini nah ya. Jadi bisa ditulis nanti di sana ibu-ibu ya. Bagaimana perasaannya ketika proses kehamilan ya. Sudah ditulis? Sudah. Ya, saya kasih waktu ya 1 menit. Sudah semua? Sudah ya. Sekarang Ibu Ati ya, coba mana Ibu Ati? Ya, sudah berapa usia kehamilannya Bu Ati? Sudah 2 bulan. Oh, sudah 2 bulan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan janin di dalam perutnya Ibu Ati itu sehat ya. Ya, mudah-mudahan sehat sampai masa melahirkan nanti ya. Pergaulan bebas. Bagaimana perasaannya selama kehamilan Bu Ati? Coba, bagaimana perasaannya selama kehamilan? Ya, bagaimana? Lapar terus kok. Lapar terus? Oh iya, lapar terus, pusing. Ya, kalau yang perasaan gembira dulu, bagaimana perasaannya? Positif itu bagaimana perasaannya ketika melahirkan? Ketika hamil. Mohon maaf ya, ketika hamil. Saya kira ini soalnya besar sekali perutnya. Saya kira mau melahirkan, jadi ya. Bagaimana perasaannya? Positif, perasaan positif ketika hamil itu bagaimana? Oh, bahagia. Bahagianya itu
Dalam bentuk apa bahagianya? Bahagianya ya. Ya jelas bahagia ya. Senang ya. Kalau kalau Ibu Fatimah bagaimana? Kalau Ibu Fatimah perasaannya? Bahagia. Oh bahagia. Bahagianya gimana? Karena sebentar lagi anak saya mau lahir. Oh kalau Ibu Siti bagaimana? Yang bagaimana apanya? Perasaan positifnya ketika hamil itu bagaimana? Bersyukur. Bersyukur ya, alhamdulillah karena masih diberikan kesempatan ya, ditakdirkan untuk bisa hamil ya. Nah kalau Ibu Patmi, bagaimana perasaannya Ibu Patmi? Bahagia ya, yang jelas bahagia semua ya. Tidak ada ibu yang tidak bahagia ketika bisa hamil ya, apalagi sampai nanti ketika proses persalinan bisa berjalan dengan lancar dan anaknya sehat ya. Nah kalau perasaan negatifnya ada tidak? Perasaan negatif ya. Takut Pak, ada. Oh takut ya? Takut. Rata-rata perasaannya takut ya. Takutnya ketika apa? Proses lahirannya. Oh ketika proses lahirannya. Apakah sakit atau apakah anaknya selamat atau tidak ya? Ya. Oh jadi itu ya. Yang jelas ibu-ibu kalau hamil itu bahagia ya. Ya tentu bapak-bapak juga ya. Bapak-bapak juga harus bahagia ya. Ya baik. Ibu-ibu terima kasih ya atas jawabannya. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah ya bahwasanya ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan ketika hamil. Baik itu senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir dan sebagainya. Tentu hal ini wajar ya terjadi dalam masa kehamilan. Kemudian seperti di awal tadi saya bilang, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide dan pengalamannya ya selama masa kehamilan ya. Jadi perlu, dan ini yang menjadi perhatian juga untuk ibu hamil, yaitu bagaimana mendukung kesehatan mental untuk ibu hamil ya. Jadi di sini ada peran suami dan anggota keluarga untuk mendukung kesehatan mental ibu hamil adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, memberikan perhatian agar ibu hamil merasa aman dan nyaman ya. Jadi harus ekstra ya, suami dan keluarga harus memberikan perhatian lebih ya ketika istrinya sedang hamil ya. Kemudian menenangkan dan memberikan informasi yang tepat saat ibu hamil merasa cemas maupun sedih wajar, karena perasaan dari ibu hamil itu selalu berubah-ubah ya, dan juga sensitif. Jadi harus memberikan rasa aman dan nyaman ya dalam proses kehamilan. Kemudian juga mendengarkan dan berempati terhadap keluhan yang ibu hamil rasakan. Nah, jadi kalau dia curhat-curhat, ibu hamil itu dengarkan dengan baik ya, dan memberikan solusi tentunya jalan keluar. Kemudian juga tidak mencela, menghakimi dan menyalahkan ibu hamil ketika ia lalai dalam melakukan perawatan kehamilan. Nah, jangan sedikit-sedikit kita cela ya, baru dia sakit saja atau lalai minum obat sudah kita cela, kita marahi, itu tidak boleh. Kemudian juga suami dan anggota keluarga ini sering membelai perut ibu hamil dan memberikan kata positif dan motivasi. Nah, ini terkait dengan pelajaran kita, yaitu menstimulasi ya. Nanti pada pembahasan berikutnya itu ada materi tentang stimulasi. Nah, jadi perlu stimulasi anak terhadap suami atau keluarga terhadap anak yang masih ada dalam kandungan. Kemudian terakhir adalah selalu siaga mengantar ibu hamil untuk periksa ke pelayanan kesehatan, posyandu dan kelas ibu hamil. Nah, ini tugas dari suami. Jadi suami itu harus meluangkan waktu untuk memberikan perhatian lebih kepada istrinya yang sedang hamil, misalnya mengantar mungkin ke puskesmas atau posyandu ketika pemeriksaan, jadwal pemeriksaan. Kemudian juga menemani ketika ada kelas ibu hamil, supaya suami mengetahui perkembangan janin yang ada di dalam kandungan istrinya ya.
bermanfaat untuk ibu-ibu, dan jangan lupa ini nanti diamalkan apa yang sudah saya ajarkan, dipraktekkan di rumah supaya anak yang ada dalam kandungan ibu tidak terlahir stunting, terlahir sehat walafiat sesuai dengan harapan ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu. Sampai berjumpa pada pelajaran berikutnya. Kita insya Allah nanti sesi 4 kita akan membahas pelajaran berikutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.